pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek dan bentuk bullying yang dapat terjadi. Melalui identifikasi yang teliti terhadap masalah bullying ini, sekolah dasar dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi dan pencegahan bullying, menciptakan lingkungan yang belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengatasi terjadinya bullying sekolah dasar, penting bagi sekolah untuk menangani bullying ini. Tujuan penelitian ini juga tidak hanya relevan untuk memahami dan mengatasi bullying di sekolah dasar, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung semua anak. Bab 2, kajian teori. Bullying memiliki berbagai definisi yang beragam yang ditemukan oleh beberapa tokoh, terutama oleh Orwells 2005. Mendefinisikan bullying sebagai tindakan negatif dalam waktu yang cukup panjang dan berulang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan korban tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun faktor bullying. Adapun yang pertama itu faktor individu, yang kedua konflik dalam keluarga, yang ketiga faktor sosial dan sekolah, yang keempat faktor media dan teknologi. Dampak bullying ini dapat yang dialami oleh korban. Bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologi siswa yang rendah atau low psychological well-being, di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berguna. Rendah diri serta tidak berharga menurut Rigby dalam Juwita dan kawan-kawan 2005. Penyesuaian sosial yang buruk di mana korban merasa takut ke sekolah, bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun. Selanjutnya, anak-anak yang sering menjadi korban bullying di lingkungan sekolah dasar biasanya menunjukkan beberapa ciri atau karakteristik tertentu, yaitu yang pertama itu pemalu dan peneurosisasi. Yang kedua, perbedaan fisik atau berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri, kemampuan sosial yang terbatas, prestasi akademik yang sangat tinggi atau rendah, yang terakhir perilaku atau kepribadian yang berbeda. Dari yang terakhir, kesimpulannya yaitu bullying di sekolah dasar adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak siswa dan memiliki dampak negatif yang luas baik secara individu maupun komunitas sekolah. Maka dari itu pentingnya kebijakan sekolah untuk menangani masalah ini. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan efektif untuk menangani bullying, termaksud protokol pelaporan, pendukung korban, dan pendisiplinan yang adil terhadap pelaku. Oke, mengapa saya mengambil kasus judul bullying ini? Karena bullying adalah isu yang sangat relevan dalam masyarakat saat ini. Banyak kasus bullying yang terjadi di sekolah. Perlunya pendidikan dan pencegahan tentang bullying penting untuk mencegah kejadian di masa depan. Dengan meneliti dan menulis tentang bullying ini, kita dapat berkontribusi dalam penyebaran informasi yang dapat digunakan